Hai, minasan. Hajime mashite, watashi no namae wa Sekar Mukti Rahayu desu. Ariyanti Semon Gakko no Gakusei imasu. Padalaran Nishin Bandung Nisundeimasu. 2007年6月16日生まれです。趣味は音楽を聴くことです。Arigatou gozaimasu. Hai minasan, kali ini saya akan acting sebagai tamu sekaligus pelayan dalam sebuah toko fashion. Irashaimase. Sumimasen, kono jaketo wa ikura desu ka? Kochira wa 6800 yen de gozaimasu. M saizu wa gozaimasu ka? Hai, gozaimasu. Shichaku shite mo yoroshii desu ka? Mochiron de gozaimasu. Baik minasan, dilanjut dengan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, berapa harga jaket tersebut? Jaket tersebut dijual seharga 6800 yen desu atau 6.800 yen. Lalu pertanyaan kedua, size apa yang diminta oleh pelanggan tersebut? Pelanggan meminta size M. M size desu ka? Lalu pertanyaan ketiga, apa arti dari ungkapan shichaku shite yoroshii desu ka? Pernyataan tersebut atau ungkapan tersebut berartikan bolehkah saya mencoba atau try on benda tersebut. Karena di sini konteksnya jaket, jadi pelanggan menanyakan kepada karyawan atau kepada penjual, pelayannya, bolehkah beliau mencoba jaket tersebut atau try on terlebih dahulu sebelum untuk dibeli. Lalu pertanyaan keempat, apa arti ungkapan mochiron de gozaimasu? Ungkapan tersebut menjawab dari pertanyaan sebelumnya. Ungkapan tersebut berarti tentu saja. Lalu pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir, sebutkan dua keigo yang berada di dalam dialog tersebut. Keigo pertama, de gozaimasu. Keigo kedua, yoroshii desu ka. Dilanjut lagi dengan restoran ethics atau etika di restoran. Pertama, memberi tip setelah makan. Shokuji no ato ni chippu wa watashimasu. Etika kedua, berbicara dengan suara keras di restoran. Restoran de okina koe de hanashimasu. Etika ketiga, mengucapkan gochishou sama deshita setelah makan. Etika keempat, menggunakan telepon dengan suara keras di restoran. Restoran de okina koe de den wa wo shimasu. Etika yang benar adalah etika yang ketiga atau yang C, yaitu mengucapkan gochishou sama deshita setelah makan, karena ungkapan tersebut berartikan kita berterima kasih atau berterima kasih kepada hidangan tersebut. Dan di restoran kita tidak boleh memberi tip kepada pelayan, tidak boleh berbicara atau menggunakan telepon dengan suara keras. Satu, kalau kita memberi tip, secara tidak langsung kita menyinggung atau merendahkan pelayan atau koki. Dua, jika kita menggunakan telepon atau berbicara dengan suara lantang, hal tersebut dianggap mengganggu pelanggan sekitar yang sedang menikmati makanan. Lanjut lagi dengan pernyataan yang dijawab dengan true or false, benar atau salah. Pernyataan pertama, slurping noodle di Jepang dianggap tidak sopan. Nihon de men wo sasuru koto wa shitsurei dato omawarete imasu. Jawabannya salah, karena justru kalau kita menyeruput mie di Jepang, kalau sampai ada bunyi itu tuh artinya kita menikmati makanan, itu tuh sebuah tanda gitu. Lalu pernyataan kedua, memberi tip merupakan budaya umum di Jepang. Nihon de chippu wa watasu koto wa ipan teki na bunka desu. Jawabannya false. Memberi tip dimanapun itu justru membuat pelayan merasa tersinggung. Pernyataan ketiga, pelayan restoran atau hotel harus menggunakan keigo saat bekerja. Restoran ya hoteru no tenin wa okyaku sama ni keigo wa sukawara kereba nisemasen.
Jawabannya true, karena di dunia hospitality manapun, tidak selalu di Jepang atau dunia hotelier, itu selalu diwajibkan untuk menggunakan tata bahasa yang baik kepada tamu. Tidak hanya kepada tamu, tetapi kepada atasan dan juga staf atau teman kerja. Pernyataan keempat, pelanggan boleh memotong antrian. Okyakusama waretsu ni warikonde mo ii desu. Jawabannya false. Dimanapun itu, yang namanya mengantri itu harus berurutan dan tidak boleh saling berpotong-potongan. Apalagi di Jepang, mereka sangat amat ketat dan sangat amat patuh atas yang namanya antrian. Pernyataan kelima atau terakhir, kebersihan merupakan bagian penting dari konsep omotenashi. Seitsuka wa omotenashi no kangaeta no taisetsu na ichibu desu. Jawabannya benar, karena omotenashi sangat menekankan kebersihan lingkungan demi kenyamanan tamu. Dilanjut lagi dengan basic kanji writing. Kanji pertama adalah kanji angka, ichi, ni, san, yon atau shi, go, roku, nana atau shichi, hachi, ku atau kyu, dan ju. Dilanjut dengan kanji kata-kata khusus. Japan atau Jepang itu nihon atau nippon. 2. Person atau orang itu hoto atau jin. Man atau laki-laki itu otoko. Woman atau perempuan itu onna. Child atau anak-anak itu ko. Guest, tamu atau pelanggan itu kyaku atau kyakusama. Bill, payment atau tagihan atau pembayaran itu kaikei atau kanjo. Day, hari, matahari itu hibika. Month, bulan itu suki atau gatsu. Years atau tahun itu toshi atau nen. Lalu dilanjut, kali ini saya akan mereview guest lecture atau webinar kemarin yang dilakukan selama 3 pertemuan terakhir. Lecture pertama itu ada Sensei Hiroshi Hisanaga. Beliau membawa materi mengenai exchange student yang terselubung dengan hospitality. Beliau mengajarkan kami untuk bertukar pikiran dengan sesama manusia setiap kali kita ketemu, agar kita tidak tertutup wawasannya atau pandangannya. Untuk hal ini, kalau kita saut pautkan dengan hotelier, kalau kita tahu di Jepang dan hotelier umum itu beda budayanya. Jadi kalau kita bertemu orang asing, lalu kita bertukar pikiran, kita mendapatkan wawasan baru, cerita baru, kisah baru. Terus juga di hotel juga sama. Jadi kita punya cara melayaninya mungkin beda-beda. Nah, kita bisa bertukar cerita gitu. Lalu dilanjut dengan pertemuan kedua dengan Sensei Emi Helminda. Beliau menjelaskan kami mengenai pandangan Jepang dari orang yang pernah tinggal di Indonesia atau orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Beliau bercerita mengenai basa-basi atau omotenashi orang-orang Jepang, antara sama orang Jepang itu. Yang paling saya ingat itu beliau cerita kalau misalkan orang Jepang tuh suka basa-basi. Kita, misalkan saya ini orang yang udah tinggal di Jepang, terus kita baru pindah ke satu tempat, tetangga tiba-tiba pokoknya kayak ngajak, ayo sini main ke rumah gitu. Itu tuh cuma basa-basi doang. Sebenarnya orang Jepang itu gak selalu suka setiap basa-basinya itu diseriusin, kayak bener tiba-tiba kita datang gitu. Mereka tuh gak selalu suka hal itu. Lalu Sensei Emi ini mengajarkan kami tentang basa-basi yang baik atau omotenashi. Omotenashi yang baik di hotelier juga salah satunya.
Semisal kita menghampiri semisal kita menghampiri tamu apabila kita melihat tamu sedang kesusahan gitu. Misal kesusahan dengan membawa barang banyak untuk ke front office, kita bantu bawa. Atau kita melihat tamu di depan meja menu atau melihat tamu sedang kesusahan memilih menu, kita bisa bantu untuk memilihkan mereka menu terbaik di hari itu. Lalu dilanjut dengan guest lecture terakhir, yaitu dengan Sensei Miwa Kirimaru. Beliau adalah warga asli Jepang yang tumbuh dan besar di daerah Kyushu. Pokoknya di Pulau Jawa. Pokoknya di Pulau Jepang bagian bawah gitu. Beliau saat ini bekerja di Netherlands atau di Belanda. Beliau menceritakan mengenai budaya Jepang. Beliau memiliki hobi tentang upacara teh. Jadi beliau menjelaskan tata caranya secara singkat dan asal-muasalnya. Beliau mengajarkan ada perbedaan di antara melaksanakan upacara teh tersebut di saat musim summer atau winter, musim dingin atau musim panas. Itu terdapat suatu perbedaan gitu. Dan beliau menjelaskan tersebut dan beserta alasannya. Hal tersebut juga masuk ke dalam dunia hotelier atau hospitality. Kita sebagai staff hotel harus mengerti bagaimana cara menyambut tamu dan melayani tamu mengikuti situasi hawa dunia sekarang. Misalkan sekarang itu summer tuh kan identik panas ya. Jadi sebagai hotelier, kalau misalkan kita melakukan upacara atau enggak, misalkan saya melakukan upacara teh, ada bagian dimana ada kayak bowl of tea yang panasnya, pokoknya ada cup gitu. Posisinya tuh harus menghadap kemana-kemananya. Nah itu tuh perbedaannya dijelaskan, sertai dengan alasannya. Itu tuh masuk. Jadi kita harus melayani tamu senyaman mungkin. Usahakan tamunya nggak ngerasa gerah, nggak ngerasa kedinginan. Usahain tamunya nyaman dan menjadikan penginapan ini menjadi suatu kesan yang baik. Itu intinya dari 3 webinar guest lecture tersebut, mereka bertiga itu mengajarkan hal yang sama, yaitu empati atau kepedulian, omotenashi, menghargai perbedaan, dan adaptif terhadap perubahan. Itu juga yang terjadi di hotelier. Dilanjut dengan memberikan kesan dan pesan selama berada di kelas Sensei Andini. Kesan saya baik karena ini adalah kali pertamanya saya mendapatkan kelas bahasa asing selain Inggris, yaitu kelas Jepang. Sensei menjelaskan kita cukup singkat mengenai kata-kata seperti katakana, hiragana, romaji, kanji, cukup sangat amat singkat. Sensei mau kita otodidak untuk belajar dan mencarinya sendiri. Lalu pesan saya sangat amat seru karena Sensei mengundang lecture orang Jepang, dan orang Jepang tersebut atau lecture tersebut menjelaskan budaya-budaya Jepang kepada kami. Sangat amat sebuah kebanggaan. Terima kasih banyak Sensei. Saya sangat amat senang. Lalu untuk pesannya, semoga Sensei punya banyak waktu untuk menjelaskan face to face kepada mahasiswa. Saya sangat amat senang belajar dengan Sensei, tapi saya mohon semoga kita kalau next time kalau kita satu kelas lagi, semoga Sensei sering ketemu kita di kelas, lebih banyak interaksinya lagi sama kita biar kita lebih paham, biar lebih mengerti gitu Sensei. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.